Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Rosi Puspitasari dengan NIM 052538806 dari Prodi Manajemen. Hari ini saya ingin membawakan materi tentang proses lahirnya Pancasila. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Dimulai dari latar belakang. Pancasila lahir saat pendudukan Jepang karena terdesak perang. Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan dasar negara. Dalam sidang 28 Mei 1945, Soekarno dan tokoh lain mengusulkan dasar negara. Tokoh-tokoh tersebut antara lain sebagai berikut. Kemudian peristiwa berikutnya yaitu Piagam Jakarta yang singkatnya adalah dokumen hasil rumusan Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang menjadi dasar awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya menegaskan yang pertama yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Yang kedua, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan membentuk pemerintahan yang melindungi rakyat serta memajukan kesejahteraan. Yang ketiga, dasar negara berdasar Pancasila dengan 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam ini merupakan kompromi awal yang kemudian mengalami perubahan pada PPKI agar lebih mengakomodasi keberagaman bangsa Indonesia. Kemudian peristiwa PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang menggantikan BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara lebih praktis dan lengkap. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 yang memutuskan beberapa hal penting seperti mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Nilai-nilai yang tercermin dari ketiga peristiwa tersebut yaitu pertama, nilai kebersamaan dan persatuan, terlihat dari musyawarah dan kerjasama antar tokoh yang memiliki pandangan yang berbeda untuk menyatukan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu nilai ketuhanan yang dicerminkan dalam sila pertama dan menghormati keberagaman kepercayaan meskipun pada Piagam Jakarta terdapat tambahan ketentuan syariat Islam yang kemudian diubah oleh PPKI demi persatuan. Yang ketiga yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ditunjukkan dalam upaya menyusun dasar dan konstitusi negara yang menghargai hak dan martabat Indonesia. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terbukti dalam proses sidang yang demokratis dan mufakat untuk menyepakati dasar negara dan pemerintahan. Nilai yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam cita-cita negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat secara adil. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya toleransi, kompromi, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman dengan sikap saling menghormati, musyawarah, dan keadilan sosial. BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI bukan hanya sejarah kemerdekaan, tetapi juga cerminan nilai luhur yang menyatukan Indonesia sebagai bangsa.